Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eti Setiawati, tempat tugas SMP Negeri 1 Kelumbayan Barat, CGP Angkatan 1, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Patrap Triloka sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Semboyan ing ngarsa Suntulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani memiliki makna yang mendalam bagi seorang guru. Ing ngarsa Suntulodo memiliki makna bahwa ketika menjadi pemimpin atau seorang guru harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Guru di depan memberikan tauladan, memberi contoh, memberi panutan, dan memberikan pendidikan. Ing ngarsa Suntulodo memiliki makna bahwa ketika menjadi pemimpin atau seorang guru harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Guru di depan memberikan tauladan, memberi contoh, memberi panutan, dan memberikan pendidikan. Ing madya mangunkarsa memiliki makna bahwa seorang guru harus dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Guru harus mampu membangun motivasi, niat, semangat, dan kemauan kepada seluruh peserta didik agar mereka meyakini potensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Tutwuri handayani memiliki makna bahwa seorang guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang. Guru harus mampu memberi dorongan, dukungan, memberi respon terhadap potensi siswa, dan memberikan pengayoman serta perlindungan kepada peserta didik. Nilai-nilai dan prinsip yang terdapat dalam diri sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan. Seseorang yang taat beragama, taat hukum, taat pada peraturan, memiliki rasa kepedulian, kesetiaan, kejujuran, tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Maka dalam mengambil suatu keputusan akan didasarkan pada keyakinan akan nilai-nilai yang diyakininya. Sehingga saat mengambil suatu keputusan akan banyak sekali pertimbangan yang akan mempengaruhinya. Berdasarkan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan, maka nilai-nilai dan prinsip ini akan sangat mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Proses coaching berfokus pada membantu orang lain belajar dengan cara yang memungkinkan dia untuk terus berkembang setelahnya. Saat coaching lebih didasarkan pada bertanya daripada memberitahu, memprovokasi pemikiran daripada memberikan arahan, dan meminta pertanggungjawaban seseorang untuk tujuannya. Pada proses coaching, coach memberikan pertanyaan yang tepat dan dalam sehingga mampu memberikan tanggung jawab substansi kepada coachee. Selain itu, coach lebih fokus pada sumber daya dan kompetensi coachee. Pada pelaksanaan coaching, coach lebih berorientasi pada proses. Pada saat proses coaching, coach melakukan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang ingin dilakukan, dan harus bertanggung jawab terhadap jawabannya sendiri. Pada sesi coaching, guru sebagai coach mampu mengeksplorasi berbagai solusi optimal serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tentunya, hal ini akan berimbas pada pengambilan keputusan yang berdampak kepada murid, dengan tetap mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Proses coaching merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak coachee. Pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan coach dapat membuat murid melakukan metakognisi. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat coachee lebih berpikir secara kritis dan mendalam, yang akhirnya coachee dapat menemukan potensi yang ada dalam dirinya dan mengembangkannya.
Sebelum mengetahui tentang paradigma, prinsip-prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan, pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika lebih ditekankan pada nilai-nilai keyakinan yang dianut oleh seorang pendidik dengan pertimbangan lingkungan yang ada dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Seorang pendidik hendaknya dalam pengambilan keputusan selain berdasarkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, juga harus didasarkan pada paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Selama ini, dalam pengambilan keputusan lebih pada melaksanakan adanya paradigma keadilan lawan kasihan, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan berdasarkan pengujian benar dan salah. Nilai-nilai, paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan ini sangat berpengaruh bagi seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan suatu keputusan, sehingga menghasilkan suatu keputusan yang berpihak kepada murid. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Untuk itu, dalam pengambilan keputusan hendaknya perlu memperhatikan paradigma, prinsip-prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Secara umum, paradigma yang terjadi dalam situasi dilema etika dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu 1. Individu lawan masyarakat, 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, 3. Kebenaran lawan kesetiaan, dan 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan terdapat prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu pertama, berpikir berbasis hasil akhir, kedua, berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan pada suatu dilema etika adalah 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah yang meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Yang perlu dicatat, dari kelima uji keputusan tadi, ada 3 uji yang sejalan dengan prinsip pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika, yaitu uji intuisi yang berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, uji halaman depan koran sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir, dan uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar, 6. Melakukan prinsip resolusi, 7. Investigasi opsi trilema, 8. Buat keputusan, dan yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dalam pengambilan keputusan dilema etika perlu adanya perubahan paradigma dalam berpikir serta tujuan atau skala prioritas pengambilan keputusan harus jelas. Sehingga ketika dihadapkan pada alternatif keputusan, sebelum pengambilan keputusan hendaknya harus mengingat tujuan keputusan tersebut untuk apa dan untuk siapa. Dalam pengambilan keputusan yang dilematis, terkadang timbul adanya keraguan-raguan. Namun, apabila dapat mengendalikan kesulitan-kesulitan tersebut di atas, maka keputusan dapat diambil dengan efektif dan efisien, karena dalam dilema etika semua keputusan adalah benar. Pengaruh pengambilan keputusan yang diambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid adalah bahwa dengan pengambilan keputusan yang tepat, maka akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang kondusif, positif, aman, dan nyaman. Hal ini akan berdampak pada terlaksananya merdeka belajar ketika murid mampu untuk mewujudkan bakat, minat, dan potensi yang mereka miliki, serta mampu melaksanakan budaya positif dalam dirinya, sehingga terwujudlah profil pelajar Pancasila.
Keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran tentunya akan berpengaruh terhadap masa depan murid-muridnya. Maka dalam pengambilan keputusan dilema etika yang terkait dengan murid, guru harus benar-benar dapat mengambil suatu keputusan yang tidak merugikan murid karena akan berdampak pada masa depan murid itu sendiri. Penting bagi guru dalam kegiatan belajar melakukan pemetaan terhadap potensi siswa agar dalam melakukan kegiatan belajar dapat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh murid dan murid mampu menerima pelajaran sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika, hendaknya guru dapat mengkaji situasi, mengkaji masalah dilema etika, mengkaji tujuan dan alternatif keputusan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan, serta mengevaluasi keefektifan dari keputusan tersebut. Kesimpulannya, sesuai dengan patra Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Suntulodo ing madya Mangunkarso tuturi Handayani menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach atau pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Coaching dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Jika dikaitkan pembelajaran berdiferensiasi, teknik KSE, coaching dan pengambilan keputusan merupakan satu kesatuan yang harus dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas. Hal ini dikarenakan tugas seorang guru bukan hanya sekedar mengajar. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, melatih, serta membimbing agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pembelajaran berdiferensiasi, teknik KSE, dan coaching merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru. Begitu juga dengan keterampilan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Guru dapat memodifikasi strategi mengajar KSE dengan pembelajaran berdiferensiasi disertai dengan proses coaching. Proses coaching dapat menjadi salah satu langkah tepat bagi guru untuk membantu peserta didik atau murid mencapai tujuannya, yaitu mengambil suatu keputusan yang tepat untuk murid sebagai pemimpin pembelajaran yang pada akhirnya keputusan tersebut akan berpihak kepada murid sehingga akan terlaksana kemerdekaan dalam belajar dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, merdeka belajar.